Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Renungan Injil hari ini 13 Oktober 2023 bersamaan hari Jumat diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 hingga 26. Marilah kita hening seketika mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan renungannya. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari syurga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan kerana tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengusir setan dengan kuasa Allah. Namun, ada beberapa orang mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Saya sungguh tertarik dan tersentuh dengan perkataan Yesus di ayat yang ke-20. "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Injil hari ini, mereka yang berpihak kepada Yesus percaya bahwa mukjizat dalam perikop ini sesungguhnya untuk mendemonstrasikan kewujudan Allah dan kerajaannya. Juga untuk memberitakan bahwa Allah sudah datang untuk membebaskan manusia dari ikatan belenggu kuasa setan. Trompet peperangan sudah ditiup dan peperangan rohani sudah dimulai. Sikap netral sangat mustahil dalam peperangan ini. Seperti mereka sudah menyaksikan pernyataan kuasa Roh Kudus yang langsung dan nyata. Kemudian mereka dituntut untuk menentukan sikap terhadap kerajaannya. Demikian juga setiap
pengikutnya. Untuk itu, apa yang harus dialami oleh mereka yang berada di pihaknya? Saudara-saudari, mereka harus mengalami pembaharuan total di mana Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Tidak seperti keadaan orang yang didatangi kembali roh-roh lain yang lebih jahat karena hidupnya dibiarkan kosong. Realiti kehidupan sekarang, kita boleh melihat masih ada yang mengamalkan pengobatan alternatif, pelatihan pengurusan yang mengembangkan kekuatan adikodrati, bahkan mereka amat mempercayai hal-hal tersebut. Begitu banyak orang percaya akan hal-hal mistik yang boleh menjadi pengantara agar orang menerima keberuntungan, jodoh, kekuatan, panjang umur, bahkan mengatasi masalah karena penglibatan kuasa-kuasa kejahatan. Kesan seperti ini bermasalah karena bergantung kepada kejahatan roh-roh jahat dan menyetarakan mereka dengan Allah, atau membuat Allah seolah bekerja sama dengan roh-roh jahat, sehingga kan munculnya istilah bomo rohani. Masalahnya dalam setiap kebudayaan dan zaman selalu ada manifestasi dukun ilmu putih mengalahkan manifestasi dukun ilmu hitam. Bagaimana dengan penyataan terhadap mereka yang mengaku hamba Tuhan namun sulit dibezakan dari dukun? Dalam bahagian firman ini terjadi hal yang berlawanan dari kondisi di atas. Ketika Yesus mengusir roh-roh jahat dengan kuasa Allah, banyak orang yang menuduh dia mengusir kuasa setan dengan kuasa penghulu setan, yaitu Beelzebul. Dengan tegas, Yesus menelanjangi kedegilan pendapat itu sebab jelas tidak masuk akal. Sikap Yesus jelas tidak ada posisi netral atau titik temu antara Allah dan juga iblis, antara kebenaran dan kejahatan, antara kekudusan dan dosa. Maka itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui renungan Injil hari ini, kita yang sudah dibaptis dituntut untuk beriman teguh, berakar umbi melalui Yesus Kristus, sentiasa mempunyai relasi yang intim dengan Allah, agar tidak mudah digoda oleh pikiran-pikiran duniawi. Turut sertakanlah Roh Kudus sentiasa di dalam perjalanan kehidupan kita, agar pembaharuan hidup yang kita alami setelah perjumpaan dengan Yesus secara pribadi tidak sia-sia. Roh-roh jahat yang telah diusir dari dalam diri kita tidak mempunyai peluang untuk kembali beraksi di dalam kehidupan untuk memusnahkan kita. Tuhan memberkati.